Bab 1444. Beraninya kamu membohongiku. Meski Carson kehilangan kendali, tapi gerakannya sangat lincah. Di hadapan Bruno yang memegang pisau kecil, ia hanya sedikit tertekan. Setiap serangan Bruno berhasil ia hindari dengan mudah. Setelah Bruno mengonsumsi obat, kekuatannya yang berada di alam transenden tingkat 6 melonjak pesat. Mungkin yang awalnya di alam transenden tingkat 6 tahap awal, sekarang mendekati tingkat 7 atau bisa disebut setengah langkah ke alam transenden tingkat 7. Alam transenden tingkat 7 merupakan titik balik bagi para master. Jika ingin segera memasuki alam transenden tingkat 7 sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Bruno berusaha sekuat tenaga, tapi tetap tidak dapat mengubah kekuatan pertempurannya menjadi tingkat 7. Sementara itu, kekuatan Carson sekarang mungkin berada pada puncak alam transenden tingkat 6 puncak. Cari mati! Teriak Bruno mengayunkan pisau di tangannya membentuk lengkungan sambil mengarahkan ke jantung Carson. Tetapi saat pisau hampir menembus jantung Carson, Carson tiba-tiba meloncat mundur seperti pegas. Jerry terkejut melihat adegan ini. Dia merasa Carson tidak sepenuhnya kehilangan kendali, tapi masih sadar. Kalau tidak, Carson tidak mungkin menghindar tepat waktu. Jerry kaget dengan kemampuan Carson yang terus menghindari serangan mematikan Bruno. Namun kali ini, serangan Bruno sangat akurat, tapi tetap berhasil dielak. Sepengetahuan Jerry tentang obat transenden, orang yang meminum obat tersebut akan kehilangan kendali. Mirip sekali dengan Carson sekarang. Yang membedakan hanyalah Carson dapat melakukan banyak gerakan mengelak. Pemakai obat yang sudah kehilangan kendali pada dasarnya tidak dapat mengelak, melainkan berlari sembarangan hingga membunuh lawannya. Bruno sangat marah pada Carson yang berulang kali menghindari serangan fatalnya. Tiba-tiba ini mengingatkannya pada perkataan Jerry sebelumnya. Paling lama dalam 20 menit, Carson mungkin akan sadar kembali. Begitu Carson sadar, dia akan mampu mempertahankan kekuatan ini. Tapi Carson harus membayar mahal, yaitu dia tidak lagi dapat meningkatkan kekuatan bela dirinya di masa depan. Jerry mulai khawatir. Hanya dia yang tahu bahwa Carson mungkin bergantung pada kehendaknya untuk melawan efek obat yang merusak akal sehatnya. Carson terus berhasil menghindari serangan mematikan Bruno. Dan saat itu Jerry merasa Carson mungkin akan pulih dari pengaruh obat dalam 20 menit ke depan. Awalnya, Jerry ingin memanfaatkan hilangnya kendali Carson dan mengelabui Bruno agar bertarung sampai mati. Akan lebih baik jika keduanya terluka parah. Tapi sekarang, Carson menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Begitu Carson sadar, dia pasti akan memberitahu Bruno situasi sebenarnya. Dan Bruno pasti akan membunuh Jerry. Bagaimanapun juga Jerry telah membohonginya. Kalaupun dia tidak dibunuh, negosiasi sebelumnya dengan Carson akan tetap dilakukan. Keluarga Kekaisaran Sangguan akan memberi keluarga Lee 3 triliun. Dan pindah dari kota Sangguan. Mati! Teriak Bruno marah. Pisau di tangannya langsung menghunjam ke dada Carson. Jerry kaget melihat adegan ini. Yang diinginkannya bukan Carson dibunuh, tapi keduanya kalah. Jika Carson dibunuh seperti ini, maka yang akan dibunuh berikutnya adalah dirinya. Bruno berusaha menusuk jantung Carson, tetapi Carson berhasil menghindari. Mata merah Carson yang semula merah berubah lebih cerah. Cari mati! Ujar dia menggertakkan gigi. Setelah itu, Carson kembali menyerang dengan telapak tangan. Bang! Ia berhasil melukai Bruno. Kejadian ini berlangsung cepat. Jerry yang sebelumnya khawatir, kini melihat peluang. Telapak tangan Carson barusan jelas ditujukan untuk membunuh Bruno. Dan pisau Bruno juga ditujukan untuk membunuh Carson. Keduanya terluka parah. Bruno tergeletak beberapa meter dari tempat itu. Wajahnya pucat pasi dan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Sementara, tubuh Carson juga terbaring di tanah. Pisau yang dipegang Bruno menusuk tubuhnya, menyebabkan luka parah. Setelah beberapa saat,
Jerry baru sadar. Pertarungan ini melukai dua pihak. Jerry, aku sudah melukai Carson. Cepat bunuh dia, seru Bruno kepada Jerry. Jerry terpaku sejenak. Ia baru menyadari kedua orang ini mungkin mengalami luka serius. Terutama Bruno, yang sepertinya kehilangan kekuatan bahkan untuk bangkit pun sulit. Itulah sebabnya dia meminta Jerry untuk membunuh Carson. Jerry, jika kamu membunuh Bruno, aku jamin tidak akan menyentuhmu. Bruno terluka parah olehku. Dia tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Saat ini dia hanya menjadi sampah yang tidak berdaya. Jika memberinya lebih banyak waktu, setelah dia pulih, kita berdua hanya punya jalan menuju kematian. Ujar Carson membuat Jerry dan Bruno terkejut. Carson sadar setelah mengonsumsi obat transenden. Jerry, dengan perselisihanmu dengan keluarga Lee, jika aku mati, Carson tidak akan melepaskanmu begitu saja. Bunuh dia sekarang, ujar Bruno marah. Namun, Jerry tetap diam, tidak melakukan apapun, karena dia juga tidak tahu apakah kedua orang ini benar-benar kehilangan kekuatan bertarung, ataukah mereka berdua mencoba memanfaatkan Jerry untuk saling menguji. Jika mereka hanya mencoba mengorbankan hidupnya untuk menguji satu sama lain, tidak peduli siapa yang Jerry bunuh, mungkin dia hanya akan menemui kehancuran. Setelah memahami hal ini, kalian berdua, jangan menyulitkanku. Saat ini aku hanyalah orang yang tidak berdaya. Dari mana aku mendapat kekuatan untuk membunuh? Ujar Jerry tersenyum getir sambil menggelengkan kepala. Carson mengerutkan mata sedikit. Jerry, kamu tidak takut kalau aku mengatakan bahwa kamu menipu Bruno? Ujar dia ketus sambil memancarkan kilat tajam. Bruno terdiam sejenak mendengar pembicaraan ini. Ekspresinya berubah drastis dan kemudian menyadari. Kamu menipuku. Ujar dia menatap Jerry. Kapan aku menipu pemimpin Sangguan? Tanya balik Jerry sambil mengernyitkan kening. Sebelum memastikan kedua orang ini benar-benar kehilangan kekuatan bertarung atau tidak, Jerry tidak akan memutuskan hubungan dengan Bruno. Kamu tahu situasi sebenarnya setelah mengonsumsi obat transenden. Setelah mengonsumsi obat ini, tubuh pengguna obat akan meledak atau pulih sepenuhnya. Sekalipun pulih sepenuhnya, itu hanya sebentar memiliki kekuatan melampaui diri sendiri. Tapi seiring dengan berkurangnya efek obat, kekuatan juga akan berkurang. Dan keadaan terkuat pengguna obat adalah ketika benar-benar kehilangan kendali. Tapi orang yang benar-benar kehilangan kendali masih memiliki harapan untuk pulih. Tapi kamu tidak memberitahu Bruno semua ini. Malah dengan sengaja menciptakan bayangan bahwa aku akan segera sadar. Dan kekuatan akan melonjak. Membiarkan Bruno menggunakan kartu terbaiknya untuk membunuhku. Dengan cara ini, aku dan Bruno akan sama-sama terluka. Dan kamu bisa mendapatkan manfaatnya. Bersambung.